Perkenalkan, nama saya Petronella Murkaka, NPM 2191 Travelol 420038. Di sini saya membuat video presentasi dengan mata kuliah pasar modal. Di sini saya menjawab soal UAS dengan mata kuliah pasar modal. Soal yang pertama itu, alasan yang membedakan suatu perusahaan melakukan reverse split dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reverse split. Berikan jawaban beserta contohnya. Kita tahu bahwa situasi pasar selalu berubah-ubah, maka dari itu untuk mengontrol hal ini agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Biasanya perusahaan akan mengambil tindakan yang bisa mempengaruhi pasar modal. Dan reverse stock split adalah salah satu contoh tindakan tersebut. Reverse stock split adalah suatu aksi yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan harga saham. Perusahaan akan menggabungkan saham-saham dan menghasilkan sejumlah kecil saham yang dianggap lebih bernilai dari sebelumnya. Namun kebanyakan investor sudah mengetahui bahwa adanya reverse stock split merupakan sinyal bahwa perusahaan tersebut sedang memiliki masalah keuangan. Meskipun begitu, reverse stock split bisa dikatakan jarang terjadi di pasaran karena sering menimbulkan kontroversi. Contohnya itu, emiten yang pernah melakukan reverse stock split adalah PT Smartfren Telecom atau Fren. Pada tahun 2012, Fren pernah melakukan stock split dengan rasio 20:1. Fren melakukan reverse stock split dengan harga awal saham sebesar 100 per lot menjadi 2000 per lot saham pada saat itu. Soal yang kedua, risk and return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Maka menurut Anda, keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda jika ada, apakah yang bersifat tidak linear. Pada contohnya, produk seperti apa ini tidak linear? Kalau dilihat dari pertanyaan di atas, terkait itu bersifat linear di mana saja risiko atau risk dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian dalam hal investasi, maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Risiko berarti suatu kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan tingkat pengembalian atau return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi dalam hal investasi. Maka kompensasi ini dari adanya inflasi atau kenaikan harga barang. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Berikutnya soal yang ketiga, karena jual beli memilih risiko dibandingkan dengan membeli obligasi. Jelaskan. Saham adalah suatu emiten perusahaan terbuka yang diperjualbelikan di pasar modal, dan investor mendapatkan keuntungan dari naiknya nilai harga saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah surat utang suatu perusahaan yang imbal balik berupa bunga. Dalam investasi tentu akan menghadapi risiko, begitu juga dengan investasi saham dan obligasi. Pada dasarnya saham obligasi memiliki risiko yang sama. Akan tetapi sebelum berinvestasi, hendaknya para investor menilai investasi mana yang paling menguntungkan. Soal yang keempat itu,
Suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Jelaskan. Perusahaan atau etimen yang membutuhkan dana lebih memilih akan lebih untung jika menerbitkan obligasi ketimbang meminta kredit alias meminjam ke bank. Salah satunya perusahaan akan memilih fleksibilitas lebih besar dalam bidang keuangan. Mencari permodalan dari pasar modal lebih efektif dari sisi jumlah maupun sisi jangka panjang. Kata Direktur Perdagangan BES Guntur Pasar Ibu, ia menyampaikan dengan menerbitkan obligasi, kata Guntur, perusahaan bisa mendapatkan modal dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Sedangkan jika meminjam dari bank, pengembaliannya sekitar 1 tahun. Hal ini membuat struktur permodalan emiten lebih leluasa untuk mengelola investasinya. Menurut Guntur, tingkat suku bunga obligasi yang ideal untuk obligasi korporasi rata-rata 3-4% di atas atau SBI, sedangkan untuk surat utang negara atau SUN sebesar 2-3-5% di atas SBI. Guntur menyarankan agar perusahaan yang akan menerbitkan obligasi tidak memberikan tingkat bunga yang terlalu tinggi, agar tidak memberatkan perusahaan tersebut. Kalau terlalu tinggi bunganya bagi emiten juga berat, nanti performa perusahaan jelek. Hal ini berpengaruh ke harga saham, tegas Guntur. Saat ini obligasi korporasi yang dicatatkan di BES mencapai Rp 61 triliun, sedangkan obligasi pemerintah Rp 401 triliun. Soal yang kelima itu, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu, kemudian dipakai sebagai alat analisa dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika ini kita dijadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Apakah kita setuju dengan pendapatan ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat. Ya, sangat setuju dengan pertanyaan ini karena sebuah kejadian-kejadian yang sudah dialami lalu dapat dijadikan suatu analisa untuk memprediksi serta dijadikan sebagai pelajaran untuk mengatur ke depannya agar lebih baik. Sekian presentasi saya.